Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil imani wal islam, nikmatan jazilah ala dawam ila yaumi marji'i jami'il anam. Syahadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Puja-puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang saya hormati dosen pembimbing praktik profesi mahasiswa kelompok 35. Dan yang saya hormati pembimbing PJ lokasi praktik profesi mahasiswa di Madrasah Hidayatul Mubtadiin Salawu Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Syihab Taulani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2018, yang mana pada saat ini saya sedang melaksanakan satu kegiatan praktik profesi mahasiswa di Madrasah Hidayatul Mubtadiin yang beralamat di Kampung Tonjong, RT 1 RW 1, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Praktik profesi mahasiswa ini adalah salah satu program yang diterapkan oleh UIM Sunan Gunung Jati Bandung dalam mempersiapkan mahasiswanya untuk mematangkan potensi dan keahlian yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk sarana pelatihan dan mempraktikkan keahlian di dunia nyata. Adapun bisa jadi untuk sarana link bekerja nanti, bisa juga di mana kita mendapatkan ilmu yang belum didapat di bangku perkuliahan. Bentuk PPM ini adalah bentuk keenam yang saya pilih dari sekian beberapa banyak bentuk PPM yang tersaji. Saya memilih bentuk PPM nomor 6, yang mana bentuk PPM ini adalah sebagai penceramah dalam kegiatan khitobah diniyah taksiriyah di masjid, madrasah, majelis taklim, atau baik melalui video conference. Dan saya memilih satu tempat PPM di Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Selanjutnya ada ruang lingkup dakwah. Pertama-tama, ruang lingkup dakwah ini, dakwah memiliki arti segi adalah ajakan. Sedangkan dalam bentuk kata kerjanya mempunyai arti memanggil, menyeru, dan mengajak. Dalam berdakwah ini harus ada beberapa komponen yang diperhatikan. Pertama, ada dai. Tentunya harus ada dai, karena ketika tidak ada dai, siapa yang akan berdakwah di sana? Selanjutnya, selain dai harus ada mad'u. Mad'u itu adalah sasaran, mustami, orang-orang yang mendengarkan seorang penceramah. Orang-orang yang mendengarkan seorang pemateri yang membawakan materi. Selanjutnya ada materi atau pesan dakwah. Nah, materi atau pesan dakwah ini sendiri adalah bagaimana apa pesan yang disampaikan oleh seorang dai kepada seorang mad'u. Jadi seorang dai bukan hanya berceramah tentang apa yang ia tahu, apa yang ia miliki, tetapi bagaimana materi atau pesan dakwah ini dapat mengena, dapat diimplementasikan oleh seorang mad'u. Kemudian ada media dakwah. Media ini adalah alat untuk berdakwah, baik itu secara lisan, tulisan, gambar, lukisan, audio, ataupun akhlak. Ada efek dakwah. Selanjutnya efek dakwah ini adalah feedback dari seorang mad'u kepada dai. Nah, kemudian ada metode dakwah. Metode dakwah di mana pengertiannya adalah cara-cara menyampaikan dakwah itu sendiri. Kemudian selanjutnya profesi dakwah di bidang khitobah. Profesi dakwah di bidang khitobah. Nah, sudah menjadi kewajiban bagi seorang dai untuk selalu belajar menuntut keilmuan yang akan disampaikan dalam berdakwah. Karena
ada satu peribahasa mengatakan naik tanpa persiapan, maka turun tanpa penghormatan. Seorang dai dikatakan profesional jika memiliki 3 komponen. Pertama, pengetahuan. Jelas ketika tidak mungkin seorang dai ketika menyampaikan materi beliau tidak mempunyai pengetahuan. Selanjutnya ada keahlian. Keahlian bagaimana cara dia menyampaikan public speaking, menyampaikan sebuah pesan dakwah di hadapan mad'u. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman dai, jam terbang dai, jam panggung dai itu sangat berpengaruh akan keprofesionalan yang ia miliki nantinya. Karena ketika semakin banyak jam panggung, ketika semakin banyak undangan, ketika semakin banyak dia belajar menjadi seorang dai, keprofesionalan itu pelan-pelan akan timbul di sana. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Persiapan, pertama ada persiapan. Persiapan saya ketika ingin melaksanakan PPM adalah menentukan tempat, mengikuti arahan dosen pembimbing praktik profesi mahasiswa. Nah, selanjutnya setelah persiapan ada pelaksanaan. Pelaksanaannya di sana membahas konsep khitobah, bagaimana konsep yang akan dibawa, seperti apa pesan yang harus disampaikan, dan sasaran mana, mad'u mana yang akan menerima dakwah, baik itu mad'u pada para remaja ataupun anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun masyarakat umum di sana. Selanjutnya setelah menyusun, membahas konsep khitobah, kemudian menyusun isi khitobah, menyusun teks khitobah. Setelah menyusun baru timbul, barulah praktek ke menjadi seorang penceramah. Rencana laporan kegiatan. Nah, adapun rencana laporan kegiatan adalah melaporkan hasil karya PPM mandiri, kemudian mengevaluasi kekurangan agar kelak menjadi pembelajaran ketika terjun ke masyarakat. Kemudian ada dinamika. Dinamika kegiatan ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Faktor pendukung ini adanya dorongan dari guru dan kemauan dari anak-anak madrasah setempat untuk belajar dakwah. Kedua, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan keagamaan. Faktor pendukungnya di sana. Karena sementara pada saat saya belum melaksanakan KKN di sana, anak-anak madrasah di sana, kawan-kawan madrasah di sana hanya tahu dakwah itu sekedar dakwah, dan hanya tahu dakwah itu hanya bisa dilakukan dilakukan dengan cara khitobah ataupun berpidato. Padahal pada dasarnya dakwah harus disebarkan dari segala arah dan dari segala bentuk. Yang berpolitik harus berpolitik dengan dakwah, yang bertani harus bertani dengan dakwah, yang punya mata pencaharian harus mencari nafkah dengan dakwah kembali. Dan mereka hanya tahu dakwah itu hanya sekedar berbicara, bukan pada urgensi pesan apa yang disampaikan. Padahal pada dasarnya ketika berdakwah, metode yang disampaikan harus bagus agar nantinya mad'u tidak bosan mendengarkan dakwah, kemudian pesan yang dibawakan oleh seorang dai bisa sampai kepada mad'u dan nantinya menjadi satu buah kegiatan, menjadi satu buah perlakuan implementasi dari seorang mad'u akan pesan yang disampaikan oleh seorang dai. Faktor penghambatnya adalah minimnya keilmuan dari pendakwah yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman terhadap masyarakat. Nah, contohnya saja ketika kawan-kawan madrasah, anak-anak madrasah di sana kurang menguasai akan ilmu sorof, ilmu tajwid, makhorijul huruf. Mereka menyampaikan ayat suci Al-Quran ketika berdakwah dengan makhorijul huruf yang kurang tepat ataupun tidak benar. Bahkan mereka menyampaikan ayat Quran, kitab-kitab gundul dengan pembacaan nahwu sorof yang kurang tepat, yang nantinya timbullah kesalahpahaman di sana, kesalahpemahaman arti, kesalahpemahaman pesan yang disampaikan, kesalahpemahaman implementasi dari pesan yang disampaikan nanti.
Jadi artinya harus ada perbaikan dalam segi ranah keilmuan tajwid, ranah keilmuan ilmu sorof, ilmu nahwu sorof, ranah keilmuan pengetahuan dai juga di sana. Itulah faktor pendukung dan penghambat yang ada di Madrasah Hidayatul Mubtadiin, tempat di mana saya melaksanakan praktik profesi mahasiswa. Yang saya hormati dosen pembimbing praktik profesi mahasiswa kelompok 35. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan apa yang saya dapat selama kegiatan praktik profesi mahasiswa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya, umumnya bagi kita semua. Kebenaran datang dari Tuhan, serta kesalahan datang dari saya sendiri. Mohon evaluasi, mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf juga jika ada hal yang tidak sesuai dalam laporan. Itu murni bentuk kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.